Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Ya. Gimana kabarnya anak-anak kelas 6? Semoga sehat-sehat selalu dan semangat. Asik ya, sekarang kita belajar, ada PTM juga di sekolah, di kelas, sehingga untuk belajar matematika terutama kita bisa ketemu dengan Bu gurunya untuk kemudian dijelaskan ya. Nah, untuk hari ini Bu Guru mencoba untuk membuat rekaman, nanti akan Bu Guru share di YouTube tentang bagaimana menghitung keliling dan luas lingkaran. Keliling dan luas lingkaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang keliling lingkaran dulu. Lingkaran adalah bangun datar yang sisinya berupa garis lengkung. Ya, mari kita lihat contoh-contoh benda yang berbentuk lingkaran. Ini ada koin uang, ya, uang Rp500. Kemudian jam dinding juga berbentuk lingkaran. Kemudian kancing baju juga berbentuk lingkaran. Nah, kalau kita perhatikan, ya, lingkaran-lingkaran ini tentunya punya unsur-unsur ya, anak-anak, seperti titik pusat. Nih ada nih di jam dinding, titik pusatnya pas di sini ya. Tentunya di koin uang pun juga di tengah-tengah, tapi tidak digambar, yang kancing pun juga ada. Untuk unsur-unsur lingkaran, kemarin sudah kita bahas ya. Nah, untuk yang sekarang, mari kita perhatikan bagaimana cara untuk menghitung keliling lingkaran. Kita ketahui dulu variabel yang penting. Yang pertama, lingkaran memiliki jari-jari. Nah, jari-jari itu nanti kita simbolkan R. Kemudian memiliki diameter D. Masih ingat ya kemarin kita bahas, jari-jari itu yang mana anak-anak? Yaitu garis yang menghubungkan titik pusat dengan tepi lingkaran. Nah, ini kalau contohnya yang Bu Guru tunjukkan. Nah, ini sampai ke tepi lingkaran. Itu jari-jari. Kalau diameter dari tepi ya melewati garis lurus melewati titik pusat sampai ke tepi selanjutnya ya. Jadi garis lurus yang melalui titik pusat yang menghubungkan antara dua titik pada tepi lingkaran. Ya, sini dengan sini itu diameter. Dan ada rumusan bahwa diameter adalah 2 kalinya jari-jari atau jari-jari adalah setengahnya diameter. Nah, bagaimana cara menghitung keliling? Dari berbagai penelitian anak-anak bahwa untuk menghitung keliling lingkaran harus ada konstanta ya, bilangan tetap yang disimbolkan dengan huruf simbol pi ya, namanya pi. Seperti ini yang nilainya 22/7 atau 3,14. Nah, bilangan ini dari mana didapat? Itu didapat dari keliling lingkaran setelah dihitung dengan penggaris atau dengan tali ya, kalau kita mau praktek itu dibagi diameter maka akan ketemu bilangan pi. Semua jenis lingkaran ya, baik yang besar maupun yang kecil, ketika lingkaran tepi ya kelilingnya ini kita hitung kemudian dibagi diameternya, maka ketemunya adalah pi, sama semua jenis lingkaran. Oleh karena itu, ini menjadi rumusan. Sehingga pi nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Anak-anak bisa perhatikan mana kita pakai yang ini, mana kita pakai yang ini. Ya, untuk yang 22/7 itu apabila jari-jari dan diameternya masuk kelipatan 7. Kelipatan 7 itu apa saja? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, dan seterusnya. Sampai tak terhingga, yang penting bisa dibagi 7. Nah, bagaimana kalau yang 3,14? 3,14 ini adalah hasil pembagian dari 22/7. Jadi nilainya ini dengan ini adalah sama. Cuman kalau yang 22/7 itu dibentuk pecahan biasa, kalau yang 3,14 adalah bentuk desimal. Jadi anak-anak nanti kalau ketemu soal ya jari-jari maupun diameternya bilangan yang bukan kelipatan 7, maka silahkan pakai pi 3,14. Karena itu lebih memudahkan perhitungan ya. Kalau diameter dan jari-jarinya itu kelipatan 7, maka pakainya 22/7 ya. Ini juga untuk memudahkan perhitungan. Mari kita lihat contoh penyelesaiannya.
lihat ya, diketahui sebuah lingkaran, nih, jari-jarinya, karena dari titik pusat sampai tepi lingkaran ya, itu 14 cm. Berapakah kelilingnya? Nah, kita lihat. Keliling rumusnya 2 kali pi kali r. Kita lihat yang sebelumnya dulu. Nah, untuk keliling lingkaran itu ada 2 rumus anak-anak. Perhatikan. Keliling sama dengan pi kali d. Ya. Ini apabila yang diketahui diameter d. Atau kalau yang diketahui jari-jari bisa menuliskan keliling sama dengan 2 kali pi kali r. Karena 2 dikalikan r itu sama dengan d. Jadi rumus yang pertama maupun yang kedua sama nilainya. Ya. Tinggal anak-anak perhatikan yang diketahui diameter pakainya ini, WD. Kalau yang diketahui jari-jari 2 pi r. Nah seperti ini ya. Mari kita lihat ke contoh soal. Untuk rumus keliling, karena diketahui jari-jari, maka kita tulis 2 kali pi kali r. Kita masukkan, keliling sama dengan 2 kali, pi-nya tadi berapa? 22/7, karena jari-jarinya 14, dan 14 termasuk bilangan yang kelipatan 7. Terus dikalikan 14. Nah, selanjutnya bagaimana ini? 7 dengan 14 itu bisa dicoret-coret ya, sama-sama dibagi 7. 7 bagi 7, 1, 14 bagi 7, 2. Tinggal 2 kali 22 kali 2, hasilnya 88 cm. Nah, bagaimana untuk contoh soal jika diketahui kelilingnya? Keliling sebuah lingkaran dan 62,8 cm. Tentukan diameter lingkaran tersebut dengan diketahui pi adalah 3,14. Ya, jadi ini bilangan 62,8 itu hasil keliling ya, bukan jari-jari, bukan diameter. Dan soalnya langsung memberikan petunjuk bahwa pi-nya pakainya yang 3,14. Mari kita lihat penyelesaiannya. Nah, pertanyaannya berapakah diameter? Ya, kita pakai rumus keliling yang sama dengan pi kali diameter. Kemudian keliling dituliskan di bawahnya 62,8 sama dengan pi-nya 3,14 kali d. Nah, untuk menghitung d berarti 62,8 dibagi 3,14. Hasilnya 20 cm. Nah, seperti itu ya anak-anak untuk perhitungan keliling. Untuk perhitungan luas besok pekan depan ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami. Bila masih belum paham, anak-anak bisa menyimak lagi, diputar lagi YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.